sing for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari di Amerika. Selamat siang untuk Bapak, Ibu di wilayah Eropa. Dan selamat malam untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari di wilayah Indonesia. Kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih karunia-Nya. Kita boleh kembali diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah online di Sema Adonai pada hari Minggu tanggal 19 November 2023. Sekarang kita mau memulai ibadah kita dengan mendengarkan pujian pembuka yang akan dibawakan oleh Kak Murni Brandes dari Jerman dengan judul pujian Ku Masuki Gerbangnya. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Silahkan Kak Murni. Salam, salam Ibu Bapa yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Sebelum kita memuji Tuhan, mari saya membaca satu kitab Mazmur yang terambil dari pasal 34 ayat 2. Saya hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Kepujiannya akan selalu ada di dalam mulut saya. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan wajib untuk memuji Tuhan. Dari itu mari saya mengajak semua ibu bapa dimanapun berada saat ini untuk memuji Tuhan. Mari kita bersorak untuk Tuhan karena Tuhan sangat baik untuk kita dan kita bersyukur hari ini kita dapat beribadah kepada Tuhan. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari kita ulanginya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku.
girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Oh, oh, dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Amin. Haleluya, terima kasih Kak Murni, pujiannya penuh dengan berkat. Benar ya saudara-saudari, Bapak Ibu, pada saat kita memasuki pintu gerbang Tuhan dengan hati yang penuh bersyukur, disitulah terdapat kuasanya yang teramat nyata untuk hidup kita. Karena selalu ada kuasa dalam pengucapan syukur. Amin, amin. Saat ini kita mau membuka ibadah kita dengan doa pembukaan. Kami persilahkan Kak Indah Jermani untuk memimpin doa pembukaan ibadah. Silahkan Kak Indah. Ya, terima kasih Adik Dewi. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, Bapa Surgawi, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang kembali saat ini kami mau bersatu hati, kami mau berterima kasih di mana Tuhan telah memanggil kami semua untuk persekutuan Shema Adonai ini. Dan sekarang Bapa, kami mau belajar bersama-sama untuk firman-Mu hari ini. Mohon pertolongan Tuhan, tolong kami supaya kami seperti tanah yang subur, di mana benih-benih-Mu itu Engkau taburkan, akan bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sertai kami saat ini, dan berkati kami yang akan belajar firman-Mu untuk hari ini. Supaya di mana waktu kami belajar bersama-sama firman-Mu ini, menjadi waktu yang paling terindah bagi kami semua. Bapa, curahkan Roh Kudus-Mu bagi kami, sehingga kami bisa mengerti, dan dengan benar mengerti yang akan kami pelajari bersama. Biarlah melalui ibadah hari ini, Tuhan yang memperbaharui hati kami, kehidupan kami sehari-hari. Dengan kuasa-Mu, kuatkan kami dan teguhkan kami. Jauhkan kami dari segala penggoda dan pencoba. Dan oleh kuasa Roh Kudus-Mu yang akan kami pelajari ini, supaya kami bisa mengerti. Dan Bapa memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bapa, berkati juga untuk Bapak Pendeta James Senri yang akan membawakan firman-Mu untuk hari ini. Urapi beliau dan beri beliau hikmat marifat yang datangnya dari Bapak sendiri. Dan untuk tim pelayanan hari ini juga Tuhan, kami mau serahkan di tangan Bapak sendiri yang akan memberkati, yang turut bekerja untuk kami semua. Baik yang bekerja di belakang layar, operator, Bapak sendiri yang akan turut campur tangan untuk semuanya ini. Enggak semua berjalan dengan lancar, aman, dan tidak ada gangguan baik internet maupun teknisi. Bapak sendiri yang bekerja, turut bekerja, dan berada di depan kami. Sekarang Bapak, kami mengundang Roh Kudus-Mu, curahkan bagi kami semuanya untuk ibadah online hari ini. Dan kami mau serahkan dari awal, pertengahan, hingga akhir untuk kebaktian kami hanya di tangan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk undangan-Mu, di mana kami boleh datang kepadamu yang letih lesu dan beban berat. Dan Engkau sendiri yang akan memberikan kelegaan bagi kami semua. Terima kasih untuk firman-Mu yang selalu memberikan kepada kami penghiburan itu Bapa. Sekarang kami mau serahkan saat ini di tangan Bapa. Dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah mau menyerah. Dan kami mau bersyukur. Terima kasih Yesus. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa.
Amin. Amin. Terima kasih Kak Indah untuk memimpin doa pembukaan. Saat ini kita mau masuk ke dalam pujian dan penyembahan. Kami persilahkan Kak Murni Brandes kembali untuk membawakan pujian penyembahan dengan judul Bagai Raja Wali. Silakan Kak Murni. Saat ini Tuhan, kami ada dalam hadirat-Mu. Kami mau memuji Tuhan. Karena tidak ada yang baik bagi kami Tuhan, selain hanya memuji-Mu. Di dalam kepak sayap-Mu ada perlindungan, ada damai dan kasih yang terbesar. Amin. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Mari kita ulangi ya. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu.
dibawa kepada sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup, dibawa kepada sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari kita bertepuk tangan ya untuk Tuhan Yesus ya. Amin, amin. Amin, amin. Terima kasih Kak Murni untuk pujian dan penyembahannya. Ini salah satu lagu favorit saya sebenarnya. Agak kaget juga pas lihat jadwal, wah ternyata lagu Bagai Raja Wali. Karena itu lagu memberikan kekuatan bagi kehidupan kita. Tidak hanya untuk saya pribadi, namun juga untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Nah, saat ini kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan pujian terlebih dahulu yang akan dibawakan oleh Kak Murni Brendis dengan judul Rohmu yang Hidup. Silahkan Kak Murni. Engkaulah damaiku, hidup oleh anugerahmu yang menyertaiku. Buka hati jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu.
altarmu menyembahmu. Ku buka hati tuh jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerahmu yang menyertaiku. Buka hati tuh jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati tuh jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu. Amin. Amin. Terima kasih Kak Murni untuk pujian dan penyembahannya. Kiranya roh Tuhan yang hidup akan selalu ada di hati kita semua. Amin. Baik, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita sekarang mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tema kita minggu ini adalah Tuhan Penolongku, yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta kita, Insinyur James S. Henry, STH. Untuk waktu dan tempat, dipersilahkan Bapak James. Terima kasih. Bapak James terpental ya, terpental. Iya, sepertinya terpental ya. Oke. Kita tunggu ya Bapak Ibu sekalian. Iya.
Ya, masih belum kembali, sabar Bapak Ibu sekalian. Dipohon bersabar untuk Bapak Ibu. Kita menunggu Bapak Pendeta James. Terima kasih. Jangan-jangan mati lampu ya di Jakarta. Kayak kemarin ya, Pak Dedi ya, Bu Iya. Dedi. Kita kemarin lagi ada pengajaran juga ada mati lampu. Baik, mari kita angkat Ya, pujian silakan. ya, psalmnya. Ya, silakan Kak Murni. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, ku membesarkan kerajaanmu. Mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, ku membesarkan kerajaanmu. Mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Amin. Amin. Terima kasih Kak Murni. Sang pujiannya memberkati kita semua ya. Kita memang dimanapun kita berada, kita memang selalu harus menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ya, sekarang Bapak Pendeta James S. Henry sudah ada. Silahkan untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih untuk Ibu Dewi. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dimanapun Bapak Ibu berada. Mohon maaf tadi saluran wifi-nya kurang bagus.
Ya puji Tuhan, sekarang bisa terkoneksi kembali. Bapak Ibu yang terkasih, malam hari ini kita akan membaca firman Tuhan. Kita akan belajar di Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai 8. Ya. Kita akan membaca firman Tuhan ini dari ayat 1 sampai 8. Ya. Saya mau bacain, Pak. Ya, kita akan baca. Oke. Ya, kita akan baca secara bersama-sama ya, ayat ini ya. Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai 8. Nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Ayat 2, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ayat 3, Dia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Ayat 4, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ayat 5, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Ayat 6, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Ayat 7, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Dia akan menjaga nyawamu. Ayat 8, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selamanya. Amin. Yang berbahagia bagi setiap kita bukan sekedar membaca, tetapi melakukan firman Tuhan ini dengan setia dan taat. Tema firman Tuhan malam hari ini adalah Tuhan penolongku. Lembar kedua. Ya. Bisa Yang ditampilkan? kedua. Ya, yang kedua. Ya. Ya, yang kedua. Tema hari ini Tuhan penolongku. Slide yang kedua. Ya, slide kedua. Ya, tema hari ini Tuhan penolongku. Yang ketiga, ya, sebelumnya, yang ketiga. Sebelumnya ini, ke atas. Nah, setelah ini, ya, garis besar pembahasan dari firman Tuhan ini dari ayat 1 sampai 8 ada dibagi 3. Di Mazmur pasal 121 ayat 1 ini berbicara kegalauan tentang perasaan galau atau risau yang dirasakan pemazmur dalam mencari seorang penolong. Yang kedua itu Mazmur ayat 2, keputusan pemazmur dalam memilih seorang penolong. Dan yang ketiga itu ayat 3 sampai 8, pemazmur menjelaskan pribadi sang penolong. Selanjutnya kita akan bahas dari ayat 1. Slide selanjutnya. Ya. Ayat 1 firman Tuhan, nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah pertolonganku. Firman Tuhan di ayat 1 ini dibuka dengan nyanyian ziarah. Jadi kita harus tahu nyanyian ziarah itu adalah nyanyian yang dinaikkan, puji-pujian dinaikkan pada saat perjalanan ziarah. Ini di kitab Mazmur ini dari ayat 1 pasal 120, Mazmur pasal 120 sampai 134 ini berisi nyanyian ziarah. Ziarah adalah perjalanan menuju suatu tempat yang suci atau penting yang bertujuan untuk mengingat kembali, meneguhkan iman atau menyucikan diri. Nyanyian ziarah ini jadi puji-pujian yang dinaikkan pada saat perjalanan menuju ke suatu tempat yang suci atau penting dengan tujuan untuk mengingat kembali, meneguhkan iman dan menyucikan diri.
Di dalam Keluaran pasal 23 ayat 14, firman Tuhan katakan 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan perayaan bagiku. Di Keluaran pasal 23 ayat 15, hari raya roti tidak beragi haruslah kau pelihara. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi, seperti yang telah kuperintahkan kepadamu pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib. Selama dalam bulan itulah engkau keluar dari Mesir. Tetapi janganlah orang menghadap kehadiratku dengan tangan yang hampa. Jadi Bapak Ibu, Mazmur pasal dari 120 sampai 134 sekali lagi termasuk malam hari ini yang kita bahas di Mazmur pasal 121 ayat 1 ini adalah nyanyian ziarah. Jadi nyanyian yang dinaikkan pada saat perjalanan menuju ke tempat bangsa Israel, menuju ke tempat suci yang penting yang ditentukan Tuhan untuk umat bangsa Israel ini beribadah. Ya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Nah, ini gunung-gunung adalah tempat penyembahan suku-suku bangsa pada saat itu, termasuk bangsa Israel. Kalau kita baca di 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 13, bukit-bukit pengorbanan yang ada di sebelah timur Yerusalem, di sebelah selatan bukit kebusukan dan yang didirikan oleh Salomo, Raja Israel, untuk Asitoret, dewa kejijikan sembahan orang Sidon, dan untuk Kamos, dewa kejijikan sembahan Moab, dan untuk Milkom, dewa kekejian sembahan orang Amon, dinajiskan oleh raja. Ini kepercayaan suku-suku bangsa di luar bangsa Israel, mereka juga mengadakan persembahan korban syukurnya kepada dewa-dewanya itu juga di gunung-gunung. Di ayat 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 13 ini Bapak Ibu bisa melihat untuk orang Sidon, orang Moab, orang Amon, semuanya melakukan. Jadi budaya di sana itu seperti itu. Jadi melakukan persembahan syukur kepada dewa, kepada Tuhannya ke gunung-gunung. Bagaimana dengan bangsa Israel? Bangsa Israel di Yesaya pasal 18 ayat 7 bagian akhir, ke tempat nama Tuhan semesta alam, yaitu Gunung Sion. Jadi Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk beribadah untuk menaikkan korban syukurnya ke Gunung Sion. Jadi tadi di Keluaran pasal 23 ayat 14 dan 15 kita sudah tahu bahwa 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan perayaan bagiku. Dan di pasal 23 ayat 15 hari raya tak beragi haruslah kau pelihara. Jadi ini juga ini. Jadi tapi Bapak Ibu, aku firman Tuhan, aku melayangkan ini ke gunung-gunung. Jadi di balik gunung, keindahan gunung ada bahaya Bapak Ibu. Dikatakan aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah pertolonganku? Bapak Ibu, zaman dulu orang berziarah itu membawa bekal untuk korban syukur di atas gunung, itu dengan perjalanan kaki. Tidak ada kendaraan, tidak ada kereta. Jadi kalau dilihat dari tampilan gambar ya naik onta biasanya mereka. Jadi mereka berjalan dari kota asal menuju ke Gunung Sion. Jadi dikatakan ini penulis mengatakan dari manakah pertolonganku? Karena di balik keindahan gunung itu ada bahaya, ada tantangan, ada rintangan yang mengintai setiap peziarah. Pada saat perjalanan, melakukan perjalanan di gunung pasir, di gurun pasir, Bapak Ibu, bisa ketemu dengan perampok. Bukan hanya sekedar perampok, karena mereka bawa di ayat Keluaran pasal 23 ayat 15, janganlah orang menghadap hadiratku dengan tangan hampa. Jadi mereka bawa untuk korban syukur, ucapan syukur kepada Allahnya dengan membawa banyak barang.
Makanya itu menarik perhatian oleh penyamun, perampok. Bukan sekedar penyamun dan rintangannya bukan sekedar penyamun dan perampok. Ada binatang buas yang sewaktu-waktu bisa menerkam mereka. Pada saat perjalanan menuju ke Gunung Sion yang terjal itu juga bukan suatu medan yang mudah. Karena pada saat menanjak ke gunung yang terjal itu ada resiko longsor, jatuh atau dan lain sebagainya. Jadi makanya di balik keindahan gunung itu pemazmur katakan dari manakah pertolonganku. Di Mazmur pasal 121 ayat 2, pertolonganku, firman Tuhan katakan pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Di sini Tuhan ini memakai huruf besar semua. Kalau kita lihat di dalam terjemahan itu ditulis Adonai, Elohim, Yahweh. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ini pilihan yang diberikan pemazmur kepada kita. Perbandingan. Jadi pada saat itu ada dewa-dewa sesembahan bangsa lain. Dan ada Allah bangsa Israel. Ini ada dua pilihan yang harus dipilih bagi bangsa Israel sendiri. Dewa sesembahan bangsa lain itu tidak pernah menciptakan, memiliki kuasa terbatas, memiliki daerah kekuasaan terbatas. Dewa Asitores sesembahan orang Sidon. Dewa Kamos sesembahan orang Moab. Dewa Milkom sesembahan orang Amon. Kalau di Indonesia itu ada istilahnya Ratu Kidul, itu penguasa Laut Selatan. Sementara kalau di Bali ada istilahnya itu Leak. Kalau di Kalimantan ada Puyang. Jadi mereka dewa-dewa sembahan bangsa lain ini mempunyai daerah terbatas. Dan pada saat dia melakukan orang itu melakukan persembahan kepada dewanya, itu ada persyaratan. Setiap permintaan ada pengorbanan atau tumbal manusia dan ada kutuk keturunan. Jadi Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu melakukan persembahan kepada dewa itu ada kutuk keturunan. Dan bagaimana dengan Allah bangsa Israel? Allah bangsa Israel dipanggil Tuhan atau Adonai Elohim bernama Yahweh, pencipta langit dan bumi. Sangat berkuasa, yaitu membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir, menyertai, memelihara selama perjalanan menuju ke tanah perjanjian, mengalahkan musuh-musuh bangsa Israel. Ini sudah terbukti. Makanya bangsa Israel melakukan ziarah setahun 3 kali untuk mengingat kuasa Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan terhadap bangsa Israel. Allah bangsa Israel tidak ada pertukaran atau tumbang. Di surat Yakobus pasal 1 ayat 17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Memberikan berkat kepada yang hidupnya berkenan kepada Tuhan dan memberi hukuman kepada orang yang tidak taat. Bapak Ibu bisa baca di Ulangan pasal 28. Jadi Bapak Ibu, bagaimana dengan kehidupan kita sekarang sebagai anak-anak Tuhan? Orang yang sudah setiap kita menerima kasih karunia Tuhan, menerima penebusan Tuhan di atas kayu salib, kita sudah ditebus oleh darah yang mahal. Bukankah hidup ini, dimanapun Bapak Ibu berada sekarang, hidup ini adalah sebuah perjalanan. Nanti sampai kita pasti akan menuju satu tempat di mana setiap orang akan mengalaminya, yaitu kematian. Hidup ini adalah perjalanan yang singkat. Bapak Ibu, firman Tuhan buat kita semua sebagai orang-orang yang menerima kasih karunia Tuhan, yang menerima penebusan dosa
bukankah kita sebagai orang asing di bumi? Bukankah kehidupan perjalanan hidup ini hanya sementara? Seperti bangsa Israel, dia melakukan ziarah untuk mengingat bagaimana kasih setia Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir masuk ke tanah perjanjian. Dan saat ini kita harusnya juga menyadari bahwa hidup kita itu adalah kasih karunia. Kita sudah menerima penebusan dosa, anugerah yang terbesar yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Kita tidak mampu lakukan itu. Dengan kekuatan kita, dengan kekayaan kita, dengan kepandaian kita, kita tidak bisa menebus dosa sendiri. Hanya kasih karunia Tuhan. Makanya hidup ini adalah sebuah perjalanan, sebuah ziarah. Karena nantinya kita akan diperhadapkan oleh satu kematian. Ya, Bapak Ibu, di dalam perjalanan ini, kehidupan ini, di dalam kenyataan hidup ini bukan hal yang mudah. Tuhan tidak pernah berkata tidak ada masalah kalau ikut Tuhan. Tetapi Tuhan katakan, Tuhan menyertai kita. Kalau malam hari ini kita diingatkan memiliki Allah yang begitu besar, yang berkuasa, yang begitu mengasihi, yang begitu memperhatikan, yang begitu menolong kita, memperhatikan kita. Bapak Ibu, di ayat 2 ini menjadi pernyataan iman buat kita semua. Bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bukan sekedar pernyataan iman, tapi ini juga sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan. Melalui kehidupan kita, sebuah perjalanan yang harus kita tempuh ke depan, bukan hal yang mudah. Firman Tuhan katakan, waktu-waktu ke depan ini adalah waktu-waktu yang sukar. Banyak tantangan dalam kehidupan ini. Apalagi kalau kenyataan saat ini, setelah pandemi COVID selesai, banyak negara mengalami kesulitan keuangan, ekonomi, masalah ekonomi, PHK besar-besaran, macet di mana-mana. Tetapi kita tetap harus lewati. Kita harus maju, tetap maju ke depan. Apapun rintangannya, Bapak Ibu. Apapun halangannya, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ayat 3, Bapak Ibu. Mazmur pasal 121 ayat 3 sampai 8. Ini pribadi sang penolong. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Pada saat kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya di bawah otoritas Tuhan, di ayat 3 sampai 8 kita akan belajar bagaimana pribadi sang penolong yang disampaikan oleh pemazmur buat kita hari ini, Bapak Ibu. Di Mazmur pasal 121 ayat 3, ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Tuhan memberikan kekuatan di saat lemah. Bapak Ibu, pada saat kita berjalan, Bapak Ibu, melewati hari lepas hari, ada kejenuhan, ada tantangan yang membuat kita itu lemah, kita goyah. Kita nggak tahu harus bagaimana. Tetapi Tuhan, penolongku adalah dari Tuhan. Tuhan adalah penolongku. Itu Tuhan yang memberikan kekuatan di saat kita lemah. Di saat orang lain tidak bisa menolong kita. Di saat orang lain tidak mempedulikan kita, membiarkan kita sendiri, tetapi ada Tuhan yang memberikan kekuatan. Tuhan tidak membiarkan kakimu goyah. Kita tetap bisa berjalan kuat bersama Tuhan. Ayat 4 dan 5. Mazmur pasal 121 ayat 4 dan 5. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu.
pribadi sang penolong, pertolonganku adalah Tuhan, pribadi sang penolong ini adalah Tuhan menjaga sepenuh waktu dan penjaga yang dapat diandalkan atau dipercaya. Bapak Ibu, kita seringkali mengandalkan orang kalau tinggal di perumahan, kita mengandalkan satpam atau kita yang levelnya memiliki tingkat ekonomi yang lebih tinggi, dia mengandalkan keamanannya dengan bodyguard atau dengan polisi atau dengan tentara. Tetapi semuanya baik satpam, polisi, tentara, bodyguard, ahli bela diri itu terbatas, Bapak Ibu. Terbatas. Beda dengan Tuhan kita. Dikatakan yang 4, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Dia Tuhan yang menjaga sepenuh waktu. Kalau kita mengandalkan manusia, satpam, polisi, tentara, bodyguard, ahli bela diri, manusia juga ada batasnya. Bisa ngantuk, bisa capek. Pada saat kita butuh, mungkin orang itu, penjaga kita sedang sakit. Bisa, namanya manusia. Atau dia sedang melakukan kegiatan untuk keluarganya sendiri, sehingga dia tidak bisa menjaga kita. Itu bisa terjadi juga. Tetapi Tuhan, dikatakan Tuhan menjaga sepenuh waktu dan penjaga yang dapat diandalkan, dipercaya. Bapak Ibu yang terkasih, hal yang tidak diketahui setiap kita manusia yang hidup di dunia ini adalah waktu di depan kita. Besok pagi, lusa, minggu depan, bulan depan, kita tidak ada yang tahu. Itu semuanya misteri. Sehingga untuk mencapai rasa aman itu orang banyak menggunakan penjaga, bodyguard, atau juga bertanya ke peramal, bertanya ke orang pintar yang di luar Kristen ya. Jadi mereka lakukan itu, ramal, menggunakan kartu tarot untuk mengetahui hari depannya ada apa dan harus bagaimana. Tetapi malam hari ini, pribadi sang penolong ini Tuhan menjaga sepenuh waktu. Masa depan kita Tuhan juga jaga. Tuhan berikan yang terbaik. Sekalipun kita melewati lembah yang curam, tebing yang tinggi, yang curam, yang bisa kita, kalau kita nggak hati-hati bisa jatuh. Tapi Tuhan menjaga sepenuh waktu. Pribadi sang penolong yang ketiga di ayat 6. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan adalah pelindung kita semua. Amin, Bapak Ibu. Jadi Tuhan adalah pelindung. Firman Tuhan mau katakan matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Saat ini di Indonesia itu cuacanya ekstrim. Siang panas sekali. Sehingga kalau pada saat kita keluar rumah, kita kena cuaca panas ini, kita bisa sakit tenggorokan, bisa batuk, bisa mengalami kulit bisa perih. Banyak penyakit, tapi dikatakan Tuhan adalah pelindung kita semua. Yang keempat, pribadi sang penolong yang keempat di ayat 7. Mazmur pasal 121 ayat 7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Pribadi sang penolong yang keempat adalah Tuhan adalah penyelamat kita. Bapak Ibu, ada satu kejadian di mana teman saya pada saat perjalanan keluar kota, dia sebagai hamba Tuhan,
dia ada undangan pelayanan di luar kota, berangkat dari rumah, dia berdoa, Tuhan, sertai perjalanan kami menuju tempat ini dengan selamat tanpa kurang satu apapun. Berikan kelancaran, berikan keselamatan, berikan perlindungan. Udah berdoa. Tapi pada saat masuk tol dari arah berlawanan, ada mobil yang nyelonong dengan kecepatan tinggi, nyelonong melewati pembatas jalan tol, nabrak teman saya yang hamba Tuhan ini. Akibatnya mobil depannya hancur karena kecepatan yang menabrak itu kecepatannya tinggi. Mobilnya hancur. Teman saya yang hamba Tuhan ini juga mengalami dia luka-luka yang cukup parah. Istrinya juga mengalami luka yang cukup parah. Tetapi yang saya mau katakan, menurut polisi, menurut saksi mata, menurut mobil yang ditabrak, yang hancur itu, orang ngomong ini semua pasti meninggal, nggak bisa selamat. Karena memang lukanya cukup parah. Tetapi ada kuasa Tuhan yang menyelamatkan, yang melindungi nyawa kita, nyawa hamba Tuhan ini. Ngalami sakit, tapi puji Tuhan, sampai hari ini Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Jadi kita nggak tahu hari depan kita ada kecelakaan apa yang akan kita alami. Tetapi di firman Tuhan di ayat 7 ini katakan, ia akan menjaga nyawa kita. Bapak Ibu, orang bisa mereka-rekakan yang jahat. Orang bisa merencanakan rencana kecelakaan. Tetapi nyawa kita ada di tangan Tuhan. Tidak ada kuasa lain, termasuk iblis sekalipun. Kalau orang Indonesia, orang Jawa lebih ini, jadi nanti kalau macam-macam disantet, bisa mati, bisa begini, bisa begini. Tetapi sekali lagi, Bapak Ibu, firman Tuhan malam hari buat kita semua, ia akan menjaga nyawamu. Tuhan adalah penyelamat, pelindung kita, menjaga nyawa kita. Jadi umur ada di tangan Tuhan, bukan orang lain, bukan iblis, bukan dukun-dukun atau apapun. Yang terakhir, pribadi sang penolong. Yang kelima, di ayat 8. Mazmur pasal 121 ayat 8. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya, ini Tuhan akan memberkati kita semua. Berkat bukan sekedar, bukan hanya prioritasnya materi, Bapak Ibu. Tetapi berkat itu juga kesehatan, damai sejahtera, sukacita yang kita alami. Walaupun kita tidak memiliki uang yang banyak, tapi karena ada berkat Tuhan, semua bisa terlewati. Kembali lagi, sekali lagi, berkat bukan orientasinya bahwa kita mempunyai materi yang sangat banyak. Mobil 1 jadi 2, jadi 3, rumah 1, 2, 3, 4, bukan itu. Tetapi berkat secara keseluruhan, yaitu Tuhan bisa menyediakan apa yang kita perlukan. Kesehatan, biaya hidup, pekerjaan, usaha, damai sejahtera dan sukacita, menikmati hasil kerja kita, itu semua berkat yang daripada Tuhan. Menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam setiap langkah kita, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati kita. Sampai kita nanti sampai ke tujuan kita masing-masing. Kita nggak tahu Tuhan akan berikan kepada kita berapa umur kita, pribadi lepas pribadi. Tetapi malam hari ini, firman Tuhan buat kita semua dan buat saya adalah kita diingatkan bahwa pertolonganku dari Tuhan. Tuhan adalah penolongku.
Perjalanan hidup ini ke depan bukan hal yang mudah. Banyak tantangan, banyak rintangan, banyak godaan, Bapak Ibu. Tetapi sekali lagi, Tuhan adalah penolong kita. Tuhan yang memberikan kekuatan di saat lemah. Tuhan menjaga sepenuh waktu dan penjaga yang dapat diandalkan. Tuhan adalah perlindungan kita, Tuhan adalah penyelamat kita. Bahkan Tuhan akan memberkati setiap langkah hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih, jangan pernah kita mengalihkan pertolongan kita kepada yang lain. Malam hari ini kita bisa melihat bagaimana firman Tuhan buat kita semua begitu sempurna. Perlindungannya, kasih setianya itu begitu sempurna buat kita semua. Tidak ada yang di dunia ini bisa dibandingkan kuasanya, kasih setianya, perhatiannya kepada Tuhan. Tidak ada yang bisa dibandingkan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah menerima kasih karunia Tuhan, pertolongan Tuhan, menerima penebusan dosa di atas kayu salib, Tuhan sudah berikan, sudah bayar lunas semuanya. Dibayar lunas. Kita menjadi orang yang merdeka. Kita sudah dilayakkan menjadi anak-anak Allah. Jangan buang kasih karunia itu. Jangan buang anugerah itu. Tetap semangat. Tetap di dalam keadaan apapun, Bapak Ibu. Bapak Ibu tetap berkata, pertolongan Tuhan adalah penolong. Pertolonganku adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Jangan goyah. Jangan berpikir ke yang lain, Bapak Ibu. Sekalipun Bapak Ibu mengalami masalah yang bertubi-tubi, silih berganti belum selesai. Bapak Ibu, setiap masalah ada waktunya, ada masanya. Nanti Tuhan akan membuka jalan. Sebelum, kalau saya ambil istilah, sebelum titik, kalau setiap pagi hari kita masih diberikan nafas, kesehatan yang baik, menikmati hari yang baru, kita masih berharap, kita masih percaya Tuhan adalah penolongku. Amin, Bapak Ibu. Jadi kita tidak pernah ditinggalkan sendiri. Kita tidak pernah dibiarkan untuk berjalan mencari kekuatan lain. Ya, terima kasih untuk Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya kembalikan ke Ibu Dewi. Iya. Tuhan memberkati kita semua. Amin, Pak James. Terima kasih Bapak Pendeta James untuk kebenaran firman yang sudah disampaikan. Benar-benar ya bahwa memang hanya Tuhanlah sebagai penolong kita. Dan seperti yang Pak James bilang bahwa di dalam Tuhan kita mendapat perlindungan, kekuatan, segala sesuatu kita bisa dapatkan di dalam Tuhan. Tidak hanya berkat materi, kita tidak bisa hitung itu, tapi juga kepulihan, sembuh dari sakit penyakit dan semuanya. Amin. Semoga apa yang Bapak Pendeta firmankan pada hari ini juga bisa menjadi rema di kehidupan kita semua dalam hidup sehari-hari. Terima kasih. Amin. Sekarang kita mau masuk ke dalam info persembahan dan pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Agus. Silahkan Bapak Agus. Baik, Ya, Ibu ya Dewi. dibuka dulu. Enggak dibuka mute-nya, belum dikasih co-host. Ya, silakan. Ya, buat Bapak Ibu yang ingin menyalurkan berkat untuk layanan kami bisa melalui nomor BCA ya, dengan nomor 7890232871. Dan untuk membedakannya dengan transaksi lainnya bisa
diberi contoh angka 7 di akhir nominal ya. Seperti contohnya apabila ingin menyumbang 20.000 bisa menjadi 20.000 dengan angka 7 di belakangnya ya. Seperti yang tertulis tadi. Ya, jangan lupa namanya adalah atas nama rekening Petra itu ya, AAC ya. Oke, selanjutnya kita juga setiap hari Senin sampai hari Sabtu kita ada saat teduh bersama ya, setiap jam 5.30 di mana kami dilayani oleh para hamba-hamba Tuhan yang tentu saja adalah para scholar ya, para bapak-bapak pendeta yang setia memberikan renungan paginya setiap hari Senin sampai hari Sabtu ya, jam 5.30 di Zoom yang sama. Ya, demikian infonya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, ya, terima kasih Pak Agus untuk pengumuman, untuk informasinya. Dan sekarang kita mau masuk ke dalam doa syafaat, yaitu doa untuk ucapan terima kasih dengan firman Tuhan, dan doa Shema Adonai, doa pemerintah, dan juga doa gereja yang akan dipimpin oleh Kak Yanti Krans Germany. Silahkan Kak Yanti Krans. Salam, terima kasih Dewi. Mari kita satukan hati kita untuk bersama-sama mengangkat doa-doa dan ucapan syukur. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa kami yang kami kenal melalui Tuhan kami Yesus Kristus, kami angkat ucapan syukur kami ya Bapa atas segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami melihat penyertaan-Mu begitu sempurna bagi kami, pribadi lepas pribadi. Kami mengucap syukur hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama dengan keluarga Shema Adonai untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Shema Adonai ini Engkau pakai juga sebagai alat-Mu, sebagai perpanjangan tangan-Mu untuk penyebarluasan akan kebenaran firman-Mu dan memperbesar kerajaan-Mu. Kami juga berterima kasih ya Bapa untuk firman yang baru saja kami dengar melalui Bapak Pendeta kami, Bapak Insinyur James Shendry. Biarlah kiranya firman yang baru kami dengar dan terima membuat kami lebih mengenal dan lebih mengasihi Engkau lagi. Dan biarlah ya Bapa, remah-remah firman-Mu menguasai hati dan pikiran kami, serta dapat menjadi kekuatan, pertolongan, penopang hidup kami sehari-hari. Pertolongan kami hanyalah datang daripada-Mu ya Bapa, yang menjadikan langit dan bumi. Kami menyerahkan hidup kami di bawah otoritas-Mu. Engkau penolong kami ya Bapa, di saat kami galau, resah, letih lesu. Kami boleh berehat dan berdiam diri di bawah kepak sayap-Mu. Sebab Engkaulah penolong kami yang melindungi kami, menyelamatkan kami, dan menjaga kami sepenuh waktu yang dapat kami andalkan. Dan Engkau pula lah yang menjaga keluar masuk kami. Kiranya Engkau berkati terus Bapak Pendeta James Shendry beserta keluarganya, baik di dalam pelayanannya, juga di dalam pekerjaannya, serta usahanya. Engkau buat berhasil ya Bapak. Kami berdoa juga untuk Ibu Heni sebagai Ibu Gembala kami yang setia menyertai kami dan membimbing kami. Engkau berkati dan sertai beliau di dalam pekerjaan di ladang-Mu. Kiranya ya Bapa, Engkau limpahkan juga hikmat penyertaan-Mu, pimpinan-Mu, perlindungan-Mu, kesehatan dan sukacita bagi beliau-beliau saat menjalankan tugas bagi-Mu. Dimanapun juga mereka Engkau tempatkan, sehingga banyak lagi orang-orang mengenal kebenaran firman-Mu, dan nama-Mu ditinggikan dan dimuliakanlah. Pakailah kami ya Tuhan sebagai penyemai remah-remah firman-Mu bagi mereka. Jadikan kami garam bagi keluarga kami masing-masing, serta bagi orang-orang di sekitar kami,
sehingga tumbuh rasa rindu untuk bersekutu dengan Engkau. Dan juga punya rasa haus akan pengetahuan tentang kebenaran firman-Mu. Engkau punya cara beribu-ribu cara ya Tuhan untuk menolong kami. Terima kasih untuk pertolongan-pertolongan yang sudah disediakan bagi kami seturut rancangan dan waktu-Mu. Bapak yang kasih, kami mengangkat doa untuk bangsa dan negara Indonesia. Kiranya Engkau berikan hikmat serta perlindungan bagi bangsa ini. Dan kiranya para pemimpin yang saat ini menjabat dan bertugas, baik Bapak Presiden dan seluruh wakil rakyat, baik yang memimpin di pemerintahan pusat maupun di daerah-daerah terpencil, kiranya Tuhan memberkati mereka satu persatu, baik di bidang kesehatan jasmani, terutama di kerohanian mereka. Berkati mereka hikmat, sifat yang jujur, arif dan bijaksana, sehingga tugas yang mereka jalankan menopang pembangunan bagi kesejahteraan rakyat yang seturut dengan kehendak-Mu. Engkaulah pelindung bangsa ini ya Bapa. Bersatukanlah rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Hindarkan bangsa ini dari perpecahan. Satukanlah bangsa ini menjadi satu bangsa yang saling menghormati dan menghargai untuk menuju Indonesia yang maju, damai, adil, dan beradab. Kami juga berdoa untuk pemilu di Indonesia yang akan diadakan tahun depan. Kami memohon pimpinan, penyertaan, dan campur tangan-Mu, sehingga boleh berjalan dengan aman, damai, tertib, dan lancar. Sehingga hal-hal yang dihasilkan dari pemilihan presiden nanti dapat menghasilkan bentuk pemimpin yang jujur, bijaksana, adil, terutama sikap hati yang takut akan Engkau. Ya Bapak kami yang kami kenal dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami percaya bangsa dan negara Indonesia berada di tangan kuasa-Mu. Oleh karena itu, kami juga yakin dan percaya bahwa Engkau akan memberikan para pemimpin yang terbaik bagi negara Indonesia menuju Indonesia yang adil dan makmur. Kami juga memohon dan berdoa ya Bapa untuk gereja-gereja-Mu dan para penginjil serta pelayan-pelayan-Mu di seluruh dunia. Kiranya Engkau berkati mereka satu persatu, berikan mereka kesehatan rohani dan jasmani, agar mereka tetap setia dan taat melayani-Mu. Berikanlah mereka hikmat penyertaan dan perlindungan-Mu. Lindungi mereka ya Bapa dari kuasa roh jahat yang dapat menghalangi pelayanan-pelayanan mereka. Supaya kabar keselamatan dan kebenaran firman-Mu boleh disebarluaskan di seluruh muka bumi. Sehingga banyak lagi jiwa-jiwa yang bisa dimenangkan dan tertolong demi memperbesar kerajaan-Mu. Dengan penuh harapan kami memohon ya Bapa, pengasihanan dan pertolongan-Mu, dan menyerahkan seluruh doa ucapan syukur dan permohonan kami ini di bawah kaki salib-Mu. Dengan segala kerendahan hati, kami memohon ya Tuhan, berkati kami dengan damai sejahtera-Mu. Pimpinlah kami ya Bapa dengan roh-Mu, agar kami tetap selalu berada di jalan-Mu, supaya kami layak di mata-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, karena di dalam Engkau ada harapan. Kami percaya Engkau yang akan menolong kami ya Tuhan, dan yang memelihara kami sekarang sampai selama-lamanya. Doa, harapan, dan ucapan syukur yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih Kak Yanti Krans untuk pimpinan doa syafaatnya. Dan sekarang kita mau masuk ke dalam pujian penutup
yang akan dibawakan oleh Kak Murni Brandes dengan judul Tuhan Selalu Menolong. Silahkan Kak Murni. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup.
Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin. Amin. Terima kasih Kak Murni untuk pujian penutupnya. Dan baiklah, kita sekarang mau masuk ke dalam doa berkat Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Daniel Palungan. Kami persilahkan Bapak Pendeta Daniel Palungan untuk memberikan doa berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Tuhan sudah berkenan memimpin ibadah kami dari permulaan sampai pada akhirnya. Sekalipun sempat ada gangguan yang kami tidak sanggup untuk mengatasi dengan kekuatan sendiri, tetapi Tuhan telah bekerja sehingga jaringan kami bisa terjalin dengan normal, dan dengan demikian pelayanan dan pemberitaan firman Tuhan dapat berlangsung seperti yang kami harapkan. Bapa, sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Kiranya apa yang sudah kami dengar pada malam ini, baik syair-syair lagu yang sangat menguatkan, demikian juga pemberitaan firman yang memberikan kepada kami satu jaminan ketenangan hidup, kiranya itu termeterai di dalam hati kami, supaya dimanapun kami berada, kami akan senantiasa hidup di dalam percaya, bergantung dan berserah diri kepada Tuhan, karena sangat terbukti bahwa di dalam segala perkara, dalam segala keadaan, di segala waktu dan tempat, Tuhan dapat kami andalkan untuk memberi pertolongan. Terima kasih untuk hamba-Mu Pak James yang Tuhan sudah pakai malam ini untuk menjadi saluran berkat bagi kami. Berkati di dalam pelayanan, di dalam rumah tangga, di dalam apapun yang dia kerjakan, supaya hamba-Mu juga boleh senantiasa menikmati janji-janji Tuhan di dalam kehidupannya. Demikian semua hamba-hamba-Mu yang terlibat secara langsung di dalam pelayanan pada malam ini, baik dengan puji-pujian, baik yang memandu acara, maupun juga orang-orang yang ada di belakang layar. Bapa, kami berterima kasih karena Tuhan melengkapi pelayanan kami pada malam ini dengan orang-orang yang punya hati, yang punya kerinduan dan beban untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan. Karena itu Bapa, Engkau balas dan Engkau berkati mereka bertambah-tambah, supaya mereka juga dapat semakin hari semakin setia kepadamu. Bapa, kami berdoa berterima kasih untuk pimpinan Tuhan dalam ibadah kami pada malam ini, di dalam nama Yesus Kristus. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa di dalam surga, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus
kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami akhiri ibadah kami pada malam ini. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Daniel Palungan untuk doa berkatnya. Dan sekarang ibadah kita telah selesai. Kami semua mengucapkan terima kasih untuk Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Daniel Palungan Dokter Ministry, Bapak Pendeta James S. Henry, STH, semua tim, dan para jemaat yang sudah mengikuti di ibadah Sema Adonai. Sampai bertemu lagi minggu depan, Tuhan memberkati. Amen.